Hello and what's up Tojings? Sekarang kita sudah bersama dengan the new Hyundai Palisade facelift tahun 2022. Iya, kita sebenarnya cukup terkejut Hyundai Indonesia itu cepet banget bawa Palisade terbaru ini untuk ngaspal di sini gitu ya. Karena di luar aja itu kan keluarnya bener-bener baru kemarin banget. Termasuk Palisade terbaru ini punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh Palisade lama. Gak hanya dari update eksterior, interior, tapi juga dari segi kecanggihannya. Penasaran? Dan yang pasti sebagai SUV termewahnya Hyundai, mobil ini sangat laris di Indonesia. Bahkan salah satu Hyundai terlaris. Jadi gue gak heran ini cepet banget ngaspalnya di sini. So kayak apa sih versi terbaru dari SUV yang bisa dibilang sangat tangguh dan menjadi Fortuner dan Pajero Sport Killer ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil semakin gagah dan jumawa dengan fascia depan ala Amerika yang tampil arogan dan sudah dari sananya serba hitam. Sangar. Nah, Auto Junkies, the new Hyundai Palisade facelift tahun 2022. Iya, sebenarnya gue tuh agak terkejut gitu ya. Hyundai Indonesia gercep banget bawa mobil ini untuk ngaspal di Indonesia. Karena kan di luar sana aja itu facelift itu masih recent banget, baru beberapa minggu yang lalu gitu ya. Jadi cukup sangat gercep. Perubahannya apa aja? Karena ubahannya nggak hanya dari segi kosmetik, tapi juga dari segi fitur dan kemewahannya. Nah, kita bahas Palisade facelift ini mulai dari belakang eksteriornya seperti biasa. Tapi sebelum itu, tentunya kita adalah pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Ray dari Hyundai Andalan yang udah ngincing kita untuk ngelasi Palisade facelift ini di Laknat Soto Jangki sebelum mobil ini launching gitu ya. Dan pas kalian nonton video ini, pastinya videonya udah launching. Jadi kalian udah bisa pesan ini via Hyundai Andalan kalau kalian mau. Harganya sendiri masih mulai di 800 jutaan rupiah dengan varian termahalnya di 1,1 M-an. Jadi nggak naik terlalu banyak dari yang pre-facelift. Kalau kalian pengen tahu Hyundai lebih lanjut, pengen test drive, tanya-tanya SPK, silakan kalian kontak Hyundai Andalan via Instagramnya sebelah sini atau cek website di bagian bawah sini. Seperti itu. Jadi thank you banget Bro Restiawan dan thank you banget Hyundai Andalan. Oke, lanjut bahas Hyundai si Palisade facelift ini. Memang kalau dari sisi belakang ubahannya mungkin nggak terlalu ketara-tara banget gitu ya, karena major change-nya itu ada di bagian fascia depan dan di bagian interiornya. Tapi di belakang sini juga ada beberapa ubahan minor. Contohnya di atas, sebelumnya kan Palisade sudah agak sedikit dicemooh karena antenanya masih pakai antena model long pole, short pole gitu ya, masih berulir. Untuk mobil 1M itu sangat-sangat tidak pantas. Nah, sekarang dia sudah pakai antena shark fin seperti layaknya mobil-mobil kekinian. Udah ada integrated roof spoiler, udah ada terbrake stop lamp, kaca pun sudah ada defogger dan wiper sudah rapi. Di bagian tengah, emblem Palisade yang disebar di sini pun masih dipertahankan sehingga mobilnya terlihat lebar dan terlihat angkuh gitu ya. Wes, Palisade. Nah, dari segi drivetrain sama masih ditawarkan dengan mesin 2.2 diesel yang tentunya udah juara banget karena walaupun dia 2200 cc tenaganya mengalahkan teman-temannya yang 2400 cc. Nah, ubahan yang paling ketara di bagian belakang ada di bagian bumper bawahnya, karena bagian bumper bawahnya ini sudah beda total dengan yang lama. Pertama-tama dia ada kayak strip reflektor yang memanjang dari satu sisi ke sisi seberangnya. Jadi mobilnya lagi-lagi terlihat makin lebar. Dan aksen silver scuff plate di bagian bawah ini pun sudah direvisi. Sekarang dia ada kayak coakan-coakannya gini yang memberikan kesan tangguh dan SUV yang lebih mencuat. Kemudian dari segi safety, sebenarnya ini safety-nya meningkat cukup signifikan. Tapi di bagian belakang sini dia tetap ada kamera mundur dan juga ada sensor parkir di bagian bumpernya yang sudah flush dan sewarna modi. Jadi udah rapi. Walaupun memang
Yang sedikit agak gua sayangkan adalah bagian yang paling kelihatan kalau malam-malam di jalanan yaitu taillights-nya itu tidak diubah sama sekali. Jadi masih seperti ini aja. Sebenarnya sih udah canggih karena dia sudah full LED gitu ya. Dari lampu senja, lampu rem, lampu sein, lampu mundur. Dia pun sudah full LED. Tapi modelnya kalau malam tuh nggak terlalu gimana banget gitu. Cuman kayak garis gitu kan. Kurang yang gimana gitu. Tapi ya well, mungkin kedepannya bisa diganti. Nah ini sendiri LED bar, lampu senja, lampu rem di bagian sini, LED dots, lampu sein di bagian sini, dan lampu mundurnya pun ada yang menarik. Ntar gue bahas di bagian interestingnya. Namun kalau kita telah bagian sampingnya, memang ini mungkin jadi bagian yang paling minim ubahan dibandingkan bagian-bagian lainnya gitu ya. Karena dia masih mempertahankan side profile khas dengan Palisade yang udah ada semenjak pre-facelift. Tapi itu bukan hal buruk karena side profile-nya itu udah gagah dan unik banget. Pertama-tama dari atas, dia udah ada roof rail berwarna silver yang kalau kita ketok, dia beneran bisa dipakai gitu ya. Jadi tidak hanya hiasan doang, termasuk bagian pilar-pilar sebelah sini, dia sudah warna piano black, proper luxury car, dan termasuk garnish DLO-nya satin chrome dan dia cukup unik karena dia meliuk dari kaca sini ke depan, ke atas, dan turun lagi ke bagian sini gitu. Itu baru gua lihat di Palisade aja, menjadi sebuah signature yang sangat-sangat unik. Di bawah, cladding-cladding hitam tetap ada di bagian fender, lanjut ke bagian rocker panel samping sini yang menjadi penegas sebuah SUV, dan ada juga aksen satin chrome lagi di bagian samping sini supaya body side profile-nya tidak terlalu polos. Ubahan pertama tentu ada di bagian sebelah sini di samping. Door handle-nya walaupun dia sama-sama model grip type, tapi sekarang dia warnanya satin chrome kayak gini. Jadi udah lebih stylish lah ya, tidak sewarna body seperti yang lama, termasuk udah ada akses keyless entry juga di bagian sebelah sininya yang bikin jadi praktis. Kemudian bagian spion, dia juga serupa yang sebelumnya. Dia model pedestal tidak ditaruh di bagian pilar, tapi ditaruh di bagian bodi, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas ke depannya jadi makin maksimal. Spionnya pun electric retract, auto retract, electric adjustment, dan juga tentunya memiliki lampu sein yang lagi-lagi unik dan khas banget Palisade. Karena dia kayak C-shape gini ya, dia tuh unik banget. Tapi dia ketambahan satu fitur di bagian kaca spionnya ini. Kalau sebelumnya itu kan kamera cuman ada di bagian belakang aja, alias cuman ada reverse kamera, dan itu agak memalukan di tahun 2022. Nah sekarang Palisade terbaru ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi di bagian spion sini pun sudah ada kameranya. Jadi udah lebih inline dengan kecanggihan Hyundai masa kini. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si Hyundai Palisade facelift. Dan di sini, walaupun secara spesifikasi dia cukup serupa dengan yang sebelumnya secara angka, tapi secara desain tentu dia sudah diupdate juga. Terutama di bagian peleknya ini. Kalau yang sebelumnya kan dia lebih ke model akar gitu ya. Sekarang dia udah ngikutin bahasa desain parametric dynamic yang serba nyiku-nyiku, segitiga kaku gitu di bagian peleknya. Jadi udah senada dengan Hyundai kekinian. Two-tone polish, palang 5, model direksional, dan dia pun tentunya ring 20 inci. Jadi udah nggak kedodoran lah sama bodinya, udah cukup oke gitu ya body to wheel ratio-nya. Dan dia dibalut dengan ban Bridgestone Dweller dengan ukuran 24550 R20. Pengereman, depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga karena kan ya well SUV flagshipnya Hyundai gitu kan. Dan kalau fitur-fitur keselamatan yang sederhana kayak contohnya ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability control, sampai hill start assist, mobil ini tentunya sudah punya juga. Tapi yang keren, yang absen di sebelumnya, mobil ini sekarang sudah punya Hyundai Smart Sense. Iya, akhirnya Palisade udah menjadi canggih, nggak miskin fitur kayak yang sebelumnya. Jadi, udah ketambahan fitur-fitur semi-otonom, contohnya seperti lane departure warning, lane keeping assist, autonomous emergency braking, dan lain-lainnya. Jadi udah canggih banget lah. Dan akhirnya sampai lagi kita untuk membahas bagian yang paling kelihatan perubahannya di New Palisade Facelift 2022 ini. Untuk sisi eksteriornya, yang paling jelas pasti ada di bagian fascia depannya gitu ya. Karena kalau kalian lihat, ini tuh berubahnya lumayan drastis gitu ya. Dan menjadi lebih dramatis. Desainnya itu lebih American, lebih mengotak, dan pastinya lebih terlihat angkuh dan arogan. Dan juga karena sekarang bahasa desain Hyundai kan sudah berevolusi. Kalau yang pre-facelift kan masih pakai cascading grille, sekarang ini udah pakai bahasa desain terbaru, parametric dynamic, yang serupa dengan yang ditemukan di contohnya kereta Santa Cruz, kemudian Tucson terbaru gitu ya. Jadi udah kelihatan inline dengan desain Hyundai terbaru. Dan yang gue suka lagi, ini kelihatan banget kalau Hyundai Indonesia sudah melakukan market research mereka dengan sangat baik. Karena bisa kalian lihat ya, di bagian depan sini didominasi dengan warna gelap semua. Iya, ini bukan karena mobilnya hitam, tapi memang di bagian grill utamanya ini dia aksennya tuh gelap. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia, 85% pembeli Palisade begitu keluar dari dealer itu pasti langsung dibawa ke
ke tukang cat, kalau nggak ke tukang stiker untuk diitem-itemin semua aksen silver ataupun chrome-nya gitu. Jadi terlihat lebih galak dan lebih arogan. Nah ini sudah galak dan arogan dari pabrikannya. Jadi cukup luar biasa. Kalau di luar sana itu yang gelap seperti ini, itu ada di varian XRT yang untuk off-roadnya gitu ya. Yang sisanya itu aksennya chrome ataupun satin. Tapi di sini dia udah gelap seperti ini. Grillnya pun mengkotak-kotak kayak gini, dramatis banget, terlihat bulky dan langsung turun ke bagian bawah sini. Termasuk logo Hyundai-nya pun sama, jadi sudah gelap. Jadi nggak perlu dibawa ke toko stiker lagi gitu ya. Really nice. Nah, bumpernya juga mengalami sedikit perubahan, walaupun perubahannya lebih subtle gitu ya, karena desain Palisade itu cukup simple di bagian bawah sini. Aksennya tuh kayak dark gunmetal kayak gini langsung ke bagian samping. Dan juga dia punya aksen yang disebut hidden type jewel LED. Makanya kesannya tuh kayak grill tuh nyambung ke bagian samping sebelah sini gitu ya. Padahal di bagian atas ini itu adalah lampu. Lampu apa? Lampu shade. Nah, ngomongin soal lampu, ini pun daytime running lightnya sama. Jadi dari atas ke bawah sini tuh bentuknya memang vertikal kayak gini. Cuman yang tadinya kan di bagian tepian dalam, sekarang di bagian tepian luar dan diperlebar. Jadi kesannya tuh makin gagah lagi gitu ya, solid banget. Dan ini pun multifungsi juga sebagai lampu senja. Lampu utamanya ada di bagian bawah sini, 3 proyektor LED, dan untuk 2 atas ini untuk low beam, serta yang bawah ini untuk high beamnya. Lampu seinnya, kayak yang tadi gue bilang, dinyarukan ke bagian grill sebelah sini. Ini kan kesan grillnya tuh kayak belok ke bagian atas ini gitu kan, padahal 2 yang titik di sini itu berfungsi sebagai lampu sein. Tapi kalau lagi nggak nyala, kelihatan kayak bagian dari grillnya, jadi lumayan cantik. Dan dari segi teknologi juga, tentunya di bagian depan sini sudah ada kamera yang menghadap ke depan, karena kan yang tadinya kameranya cuma reverse doang, sekarang kameranya sudah 360. Jadi ada di belakang, ada di samping, dan ada di depan juga. Termasuk kalau meninjau ke bagian atas, ini pun sudah ada kamera, karena mobil ini kini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Iya, akhirnya SUV flagship termahalnya Hyundai itu teknologinya sudah up to date. Jadi udah canggih lah. Dan gak hanya itu aja, di bagian bawah sini juga ada radar. Nah ini artinya sekarang mobil Hyundai di Indonesia yang punya Smart Adaptive Cruise Control itu nggak hanya Ioniq 5 aja, tapi Palisade ini juga udah punya. Dan itu canggih dan enak banget dipakai buat jalan jauh gitu ya. Jadi benar-benar enak dan luar biasa. Tapi secanggih-canggihnya mobil, pastinya untuk jalanan Indonesia tuh nggak ada yang namanya 100% aman gitu kan. Makanya kalau kalian beli mobil-mobil premium seperti ini yang udah gagah, arogan, udah terbaru, pasti akan sayang banget kalau seandainya baru pakai sebulan, seminggu, terus kenapa-napa, karena jalanan Indonesia kan keras banget gitu. Makanya kita pengen mengedukasi kalian untuk memproteksi kendaraan kalian dengan cara mengasuransikan kendaraan kalian. Dan ngomongin soal asuransi, pastinya kita rekomendasikan asuransi dari Raksa. Gue sendiri juga udah pakai Raksa di Captur gue, dan selama ini pelayanan itu sangat memuaskan. Mulai dari mobil yang biasa, yang rare, sampai yang premium seperti ini, itu pun mereka bisa layani dengan sangat baik. Kalau kalian tertarik, silahkan cek website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, karena semuanya pun sudah serba digital. Mulai dari proses pengajuan, klaim, semua bisa di sana. Dan jangan lupa cek juga sosial media mereka dari Instagram di bagian sebelah sini untuk mengetahui update terbaru dari Raksa. Termasuk mereka pun punya hotline 24 jam yang kalian bisa akses kapan saja dan di mana saja. Nomornya ada di sebelah sini nih. Seperti itu. Jadi, semua bengkel rekanan Raksa itu terpercaya dan pastinya oke banget untuk memperbaiki mobil-mobil premium seperti Palisade yang satu ini, supaya dia tetap gagah dan tetap bisa menemani kalian sehari-hari. Dan kalau kalian tertarik untuk mengasuransikan kendaraan kalian, langsung aja check out kode promo kita yang di bawah sini, Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts, supaya kalian dapat benefit yang pastinya nggak mau kalian ketinggalan. Oke, seperti itu. Untuk masalah asuransi, percayakan kepada asuransi dari Raksa. So, thank you Raksa. Nah, selain Hyundai Smart Sense dan selain update di eksterior yang sangat-sangat makin bikin gagah ini, interiornya juga mendapat update yang sangat luar biasa, bikin dia sekarang jadi makin mewah lagi. Kayak apa? Yuk cek interiornya. Interior mendapat improvement yang cukup signifikan, terutama dari bagian dashboard yang kini tampil lebih premium dengan infotainment yang lebih besar dan speedometer full digital. Nah, atau guys, pas kalau memasukkan sebut dengan pintu yang beratnya memang udah khas banget sebuah premium SUV gitu ya. Ini sangat berat dan sangat solid sekali. Termasuk di bagian bawah sini akan disambut sebuah aluminium sill plate bertuliskan Palisade. Iya, jadi
terasa mewah pas mau climb in. Oke. Solid banget gitu ya. Nah, begini guys interior dari si Hyundai New Palisade facelift tahun 2022. Nah, sebelum kita bedah fitur, desain, dan apa bedanya dengan varian pre-facelift, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe ke channel Fast Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi memang kuncinya masih serupa aja dengan yang lama, namun dia ketambahan fitur tentunya. Nah, pertama-tama logo Hyundai di bagian belakang sini, dan di sini ada 4 buah tombol. Lock, unlock, untuk buka bagasi yang sudah power tailgate, dan di bawah sini ada tombol hold, yang artinya si Palisade terbaru ini sudah punya remote engine start. Iya, jadi udah canggih ya, tinggal kalian klik lock, tahan tombol hold, maka dia akan langsung menyalakan mesin dan menyalakan AC. Jadi kalian pas nyampe mobil, itu mobilnya udah adem. Oke. Nah, jadi mesinnya kayak apa? Kan tetap tulisannya di belakang kan 2.2D gitu kan. Apakah ada bedanya? Kalau gitu, mari kita coba start up dulu. Foot on the brake, engine start stop di bagian kiri sebelah sini. Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu Palisade facelift ini sayangnya nggak menggunakan mesin terbaru dari lineup Smart Stream-nya Hyundai. Jadi mesinnya sama dengan yang pre-facelift. 2200cc CRDI inline 4 turbo diesel, tenaganya 200 PS dengan torsi 440 Nm yang dimate ke transmisi HP otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,8 detik yang artinya jauh lebih kencang dibandingkan Pajero Sport atau bahkan Fortuner 28 sekalipun. Konsumsi BBM-nya pun tergolong cukup irit, bisa mencapai 1:11,5. Dan mesin ini lebih halus dieselnya dibanding yang Smart Stream. Memang sangat disayangkan dia belum menggunakan mesin Smart Stream terbarunya Hyundai. Tapi ya oke lah, secara tenaga mesin 2200cc CRDI ini pun sudah lebih dari cukup untuk ngasepin para rival ladder frame-nya yang mesin cc-nya tuh lebih gede gitu ya. Jadi udah impresif. Nah, begitu kalian nyalain, ini jok langsung maju dan kembali ke posisi kalian sebelumnya. Karena mobil ini sudah ada easy entry dan exit. Pas kalian matiin, dia akan mundurin joknya supaya keluar masuknya jadi lebih mudah seperti mobil premium. Nah, kemudian langsung kelihatan di sini ya. Hello, Blue Link trial is available. Iya, kenapa? Karena mobil ini akhirnya sekarang juga tidak kalah canggih dengan Creta dan Stargazer karena dia sudah punya Hyundai Blue Link. Tapi seperti biasa, kita pertama dari build quality and materials dulu. Ini semua yang gue sentuh di bagian depan sini sudah soft touch. Dari bagian atas sini sudah soft, di bagian tengah sini sudah soft, di bagian door trim pun sudah soft. Jadi full of soft touch materials. Termasuk di bagian atas ini ada kayak aksen kekayuan blackwood yang garis-garis kayak gini, yang menurut gue mewah dan sporty at the same time. Bagus banget gitu ya. Desain dashboardnya pun sudah diupdate, sekarang dia lebih millennium gitu. Air vent-nya dia melebar ke bagian samping sini seperti mobil-mobil Eropa kekinian. Di bawahnya ada glove box yang sudah soft opening dan dalamnya pun ada lampunya. Dan bahkan pembuka glove box-nya ini tuh mewah banget loh. Kayak ada diamond cut desainnya gitu untuk detail kecil seperti ini. Walaupun di bagian sininya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Nah, sampailah kita ke ubahan terbesar yang ada di bagian interior si New Palisade facelift, yaitu bagian multimedia infotainment-nya. Iya, karena di model yang pre-facelift banyak banget yang pencemooh mobil 1 miliar. Kenapa multimedia itu kecil seiprit gitu kan, kayak kotak dan jadul banget sehingga menciptakan bezel yang sangat tebal gitu. Nah, sekarang dia sudah diganti. Iya, karena sekarang dia sudah widescreen 12,3 inci kali 2. Kenapa kali 2? Karena selain di tengah, speedometer pun sekarang sudah full digital display juga. Jadi udah kekinian seperti Hyundai masa kini. Nah, kita bahas dari bagian multimedia dulu. Default screen-nya itu seperti ini, kayak ada aksen biru-biru gini ya, Hyundai banget gitu ya. Dan ada tanggal, jam, dan penunjuk media. Kita slide dulu. Untuk main menunya kayak gini, dia ada phone, artinya udah bisa Bluetooth teleponi, ada phone projection juga, ada voice memo, climate, valet mode, dia ada valet mode lucu ya. Passenger talk, quiet mode ini juga menarik. Jadi dia, kalau kalian nyalain quiet mode, musik hanya akan diputar di bagian kabin depan saja, sehingga kalau ada orang tidur di belakang itu tidak terganggu misalnya kalian dengerin koplo gitu.
Bisa ngatur climate belakang, radio, media setup, dan ada tentunya untuk blue link-nya. Termasuk yang sangat unik itu ada kiblat, iya. Jadi ada kompas dengan penunjuk arah Ka'bah, iya. Jadi mobil ini terasa sangat islami gitu ya, cukup unik. Nah, balik lagi ke main menu. Seperti ini, dari medianya sendiri, kita bisa udah lengkap, ada FM, ada AM, ada Bluetooth audio, USB music, USB video, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Walaupun memang di bagian bawah yang ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Dan dia punya Sounds of Nature, iya seperti Ioniq 5. Jadi kalian bisa pilih nih ya, suara-suara ambience ASMR gitu. Ada suara hutan, kita gedein dikit, kayak jangkrik gitu ya suaranya ya. Ada suara ombak, ada suara hujan, ada suara kafe, ada suara fireplace, dan ada suara villa bersalju. Unik banget sih sebenarnya, it's a bit gimmicky, tapi ya oke lah, cukup unik gitu ya. Jadi udah oke. Sisanya ini dibalut dengan UI yang serba biru-biru khas Hyundai dan semuanya pun terasa sangat responsif. Jadi udah oke. Setupnya ada vehicle setup, ini pun tentunya bisa kalian atur driver assistance, karena seperti yang gue bilang tadi di luar, mobil ini telah dilengkapi Hyundai Smart Sense. Ya, jadi udah canggih. Untuk driving convenience ada Smart Cruise Control, yang artinya dia sudah adaptif, yang kalian bisa atur distance-nya, akselerasinya mau pelan atau kenceng, reaction speed-nya mau quick atau slow, semuanya pun bisa kalian atur. Kemudian ada warning volume, driver attention warning, driving safety, parking safety, ada surround view monitor gitu ya, segala macam. Dan kalau kita masukin mundur, maka otomatis dia langsung menyalakan kamera mundur yang sudah 360 tentunya. Ini top view, ini rear view, dan kalau kita belokin, dia pun sudah dynamic guidance line. Jadi udah kekinian, dan dia pun ada 3D view-nya juga. Seperti ini. Jadi kayak wih, keren ya. Akhirnya sistem kamera canggihnya Hyundai itu diaplikasikan di Palisade ini. Nice. Kita balikin ke P dulu. Dan kita lanjut ke bagian yang lainnya. Ada bisa ngatur cluster, ada tema, illuminationnya ada yang annoying. Climate, ya. Jadi bagian climate control pun bisa kalian atur dari sini juga. Bisa ngatur jok, bisa ngatur lights, ada follow me home, ada auto headlamp. Ya, ini udah high beam assist juga. Jadi sudah auto high beam, really nice. Bagian dari Hyundai Smart Sense juga. Jadi sudah terasa sangat canggih gitu ya. Oke. Dan tentunya bicara soal in-car entertainment, mobil ini juga akhirnya sudah dilengkapi dengan premium sound. Iya, premium soundnya by Infinity, dia 12 speaker. Ada Quantum Logic surround-nya, ada startup volume limit segala macam gini-gini. Jadi benar-benar terasa proper lah, nggak kayak sebelumnya mobil mahal tapi sound systemnya biasa aja. Yang ini 12 speaker dan juga ada power amplifier by Harman. Nice. Oke. Kelar infotainment, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini sendiri pertama-tama ada kontrol fisik untuk bagian infotainmentnya. Jadi udah oke, tetap ada volume knob, ada tuning knob gitu ya. Kita suka, ada hazard di tengah yang berkedip seperti mobil Eropa, dan ada climate control fisik di bagian bawah sini. Dia pun sudah dual zone di bagian depan, dan di bagian belakang ada zone-nya sendiri lagi. Jadi cukup canggih, masing-masing bisa mengatur temperature sendiri. Modelnya dial kayak gini gitu ya. Dan dia lagi-lagi modelnya tuh diamond cut kayak gini, mewah banget. Dan arah semburnya pun sudah lengkap. Ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger pun ada, dan balik lagi ke bagian kepala. Dan di sini pun kalian tetap bisa ngatur climate belakang, tinggal kalian klik aja rear climate. Nah, di sini kalian bisa ngatur fan speed, temperatur, dan arah sembur untuk climate belakangnya. Dan tentunya ada tombol rear defogger di bagian sebelah sininya. Ke bawah lagi, nah, seperti yang pre-facelift juga, si Palisade ini sudah dilengkapi dengan kayak button style gear shifter gitu ya. Jadi dia udah nggak pakai tuas-tuas kayak gini yang sangat terasa old school. Dia sudah kekinian. Kalau kalian pengen ganti gigi, drive tinggal klik D, mundur tinggal klik R, neutral tinggal klik N, dan mau parkir tinggal klik P. Dan yang lucu, ini tuh jalan loh. Jadi misalnya kalian pengen ke D gitu ya, dia P tuh lampunya tuh nggak langsung ke D, tapi kayak PRND jalan gitu. Oh, sangat quirky. Dan di bagian kirinya tentunya dia sudah ada drive mode dial. Ini pun untuk mengatur driving mode kalian. Driving mode ini ada 4, ada semua bisa diganti-ganti via dilihatan di sini ya. Jadi defaultnya tuh dia comfort, dia bisa diganti ke eco mode,
tentunya bakal berubah juga speedometernya jadi hijau-hijau. Ada sport mode buat kalian yang pengen lebih racing lagi, dan ada mode smart yang bisa beradaptasi dengan gaya berkendara kalian. Nah, ke bawah lagi ada auto hold karena mobil ini juga sudah electric parking brake. Electric parking brake tapi nggak di tengah sini, dia ditaruh di bagian kanan driver sebelah sini. Nah, ada parking sensor dan ada untuk nyalain kamera. Di bawahnya ada tombol untuk menyalakan heated dan ventilated seats. Iya, ada 3 level di masing-masing kursi depan. Ini untuk ventilated dan yang sini untuk heatednya, seperti itu. Udah oke banget. Nah, lanjut ke bagian belakang dikit. Di sini ada konsol box tengah yang bisa kalian buka, yang bukanya pun didorong gitu ya. Dan ini pun terasa premium. Tinggal kalian pencet aja, dia akan langsung retract ke bagian depan. Isinya ada input untuk USB dan ada wireless charger di bagian sebelah sininya. Tinggal taruh handphone, dia akan nge-charge. Ada open storage dan di bagian kirinya ada 2 buah cup holder yang bisa kalian fungsikan dengan menekan 2 tombol di sini. Simsalabim. Wah, langsung jadi cup holder. Canggih. Tapi mekanismenya memang sederhana, jadi keren banget. Tinggal tutup. Semua pun rapih dan sangat terselubungi gitu ya. Mundur lagi, armrest besar karena memang mobil ini modelnya kan high console, jadi terasa seperti SUV Eropa gitu. Ini pun sudah kulit juga dan warnanya tuh lucu. Jadi warnanya kebalikan. Kalau joknya kan ini kan warna maroon dengan stitching warna hitam. Kalau di sini dia bagian tengah dia kulitnya tuh warna hitam, stitchingnya warna maroon gitu. Jadi keren. Kita buka ini. Di dalamnya itu ada 12 volt socket, kemudian ada USB charging port dan ada tempat buat nyimpen beberapa hal lagi. High console pun dia modelnya floating. Di bagian kolong sini ada tunnel besar di mana kalian bisa nyimpen barang, sekaligus ada juga input USB dan charger juga di bagian bawahnya. Jadi udah oke lah. Nah, kembali ke bagian jok. Joknya sendiri juga sudah direvisi. Sekarang desainnya jauh lebih atraktif dan avant-garde. Sudah Nappa leather tentunya, warna maroon seperti ini dengan aksen garis-garis di bagian backrestnya. Ini premium banget gitu ya, kesannya sangat mewah. Pengaturannya tentu sudah elektrik semua, bisa dilihat di bagian bawah sini. Dan untuk bagian driver pun sudah lengkap. Dia sudah ada sliding, sudah ada reclining, sudah ada seat height adjuster, jadi bisa naik turun juga. Dan sudah ada electric lumbar support. Termasuk di bagian depan sini bahkan dia ada electric under thigh extension. Iya, jadi kalian bisa majuin under thigh supportnya sehingga kaki kalian bisa tertumpu sampai ke bagian tumit sebelah sini gitu. Jadi buat jalan jauh enak banget. Setirnya sudah menggunakan setir model Hyundai terbaru. Jadi dia sudah tidak 3-spoke lagi seperti yang lama. Sekarang dia palang 4, modelnya seperti ini, kekinian gitu ya. Dan tentunya dia pun sudah full leather wrap, Nappa leather sama seperti jok-joknya. Pengaturannya sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah enak banget, nyari posisi yang enak tuh gampang. Dan posisi mengemudi mobil ini memang terasa commanding. Untuk sebuah SUV monokok dia terasa sangat intimidating dan tinggi gitu ya. Jadi makanya rata-rata orang Indonesia suka, bisa dipakai buat aerogan. Nah, suara klaksonnya seperti ini udah oke banget, nggak perlu kalian ganti lagi, sudah premium horn. Dan di bagian setirnya ada banyak tombol-tombol. Pertama-tama di bagian kiri audio steering switch, ada untuk volume control, seek track, mode, Bluetooth teleponi, termasuk juga ada untuk voice command dan favorite button. Di bagian kanan ada untuk mengontrol speedometer terbarunya yang tentunya sudah digital. Iya, jadi speedometer ini sama kayak layar di tengah, 12,3 inci, tapi secara layout dia mirip speedometer Hyundai kekinian. Staria, Creta, Ioniq gitu ya, semua menggunakan layout yang sama seperti ini. Jadi kayak di kiri ada speedometer, di kanan ada tachometer, tapi di tengahnya itu ada gambar mobilnya dan itu bisa kalian ganti-ganti. Termasuk kalau kalian cek di bagian kanan setir sini, tentunya udah ada kontrol-kontrol untuk contohnya lane departure warning, lane keeping assist, dan ada adaptive cruise control yang bisa kalian atur jaraknya langsung lewat sini gitu ya. Jadi nice banget. Di belakang setirnya sudah ada paddle shift bagi kalian yang pengen berkendara lebih sporty. Dan di sini pun untuk urusan lampu dia sudah auto, jadi udah oke lah. Nah, dan yang gue suka lagi, ini seperti Hyundai kekinian yang sudah menggunakan 4 kamera, dia pun sudah ada blind view monitor. Ya, jadi dia bisa mengambil feed kamera dari spion kanan dan kiri dan langsung ditaruh di bagian speedometer ya. Kalau kalian ngesen ke kanan, di bagian dial kanan langsung kelihatan kamera gitu ya buat blind spotnya. Begitu juga kalau di bagian kiri, kita sen kiri, langsung di bagian dial kiri tuh nongol ada kameranya, tuh ada orang lagi jalan gitu ya. Jadi
praktis banget. Ini teknologi yang harusnya udah diaplikasikan ke seluruh mobil lainnya, karena ini sangat membantu pada saat kalian belok maupun kalian manuver dan ganti lajur. Ini membuat Honda Lane Watch terkesan cupu. Nah, lanjut ke bagian kanan, ada tombol untuk matikan traction control, ada untuk buka power tailgate, dan yang gue bilang ada electric parking brake. Door trim sama kayak di depan, aksennya dia hitam ya untuk yang kombinasi marun seperti ini, dari atas sampai bawah full black, dan ada aksen kayu-kayu garis-garis lagi yang Blackwood pula. Power window sudah all auto, dan di bawah seperti yang gue bilang, dia audionya sudah Infinity Premium Sound, 12 speaker dengan amplifier dari Harman, jadi udah oke. Ada door pocket serta bottle holder, dan juga ada lampu yang bisa memberitahu pengendara di belakang kalau kalian lagi berhenti dan buka pintu, supaya pintu kalian gak dihajar dari belakang. Nah, lanjut ke bagian atas, ini juga dia dapat kaca tengah baru ya. Jadi rear view mirrornya ini selain dia auto dimming, dia juga sudah frameless ya. Jadi sudah tidak ada bingkainya, terlihat mengambang dan sangat modern. Dan overhead console-nya ini sekarang udah penuh dengan tombol-tombol. Kenapa? Karena pertama-tama di sini ada sistem Blue Link. Tombolnya ada 2, sama seperti di kereta dan Stargazer gitu ya. Tombol B untuk Blue Link, dia bisa kayak melacak lokasi kalian kalau misalnya kalian kenapa-napa di jalan, ban kempes gitu-gitu. Ini pun bisa ada tombol SOS di kanan yang bisa langsung terhubung untuk emergency ke ambulan dan emergency ke kepolisian. Jadi keren banget, dan ini pun on standby 24 jam. Jadi kalau kalian misalnya pagi buta gitu ya, butuh pertolongan, Hyundai siap membantu kalian. Ada lampu-lampu yang sudah LED, dan tentunya ada controls untuk membuka sunroofnya. Iya, sunroofnya pun yang di depan dia bisa dibuka, yang di belakang dia hanya panoramik tapi lebih besar. Jadi udah oke banget. Termasuk ada 2 buah sun visor yang dua-duanya sudah ada lampunya, termasuk lampunya pun sudah LED. Udah nice banget gitu ya. Dan dua-duanya sudah ada card holdernya. Dan yang kita suka, headliner mobil ini itu nggak kayak headliner mobil kebanyakan. Dia tuh kayak suede gitu ya finishingnya. Jadi kalau kalian lagi macet terus pegang ini, itu adiktif banget, enak gitu ya, sangat-sangat fidgetable. Lanjut ke baris kedua. Oh iya, gue lupa ngomong, di bagian sisi pengemudi itu ada 2 buah memory seat. Nah, lanjut bahas baris kedua si Palisade facelift. Pintunya sama beratnya dan sama hefty-nya kayak yang depan, dan terbukanya ini hampir 90 derajat. Jadi kalian bisa masuk dengan cukup mudah. Dan yang gue suka, nggak di courting juga, tetap ada sill plate aluminium dengan logo Palisade di bagian bawahnya. Jadi penumpang belakang tetap terasa mewah. Dan karena dia monokok, naiknya tuh nggak yang tinggi kayak naik truk gitu ya, yang kalian rasakan di Fortuner ataupun Pajero Sport gitu. Ini masih seperti mobil lah nafsunya. Nah, ini juga serasa duduk di baris kedua dari si Hyundai Palisade Facelift 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan 10 jari. Iya, jadi masih oke banget. Dalam kondisi jok baris kedua, paling mundur, iya. Tapi memang, mobil ini tuh terbukti gede gitu ya. Jadi emang nggak cuman parasnya aja yang gede. Kan beberapa mobil parasnya gede, kayak Fortuner Pajero Sport gitu kan, parasnya gede, tapi kalau kalian duduk di dalam tinggi gitu kan, karena kan dia leather frame. Kalau di sini dia gede, dalamnya juga berasa gede, low floor juga karena monokok gitu ya. Termasuk di atas headroom juga masih gede banget, ada lebih dari 5 jari, jadi rata-rata orang Indonesia pun bisa masuk sini tanpa masalah sama sekali. Dan karena adanya panoramic roof besar di bagian tengah sini, kabinnya jadi terasa lebih luas dan lebih airy gitu ya, karena memang dia pakai headliner yang berwarna hitam untuk kombinasi jok marun seperti ini, sehingga emang agak gelap. Tapi kayak yang gue bilang, gue suka headliner ini karena dia dari velvety suede kayak gini, jadi terasa lebih mewah dari kebanyakan mobil. Termasuk jok baris kedua pun dia captain seats seperti ini gitu ya, seperti yang depan, Nappa leather warna marun dengan corak jok yang sama, jadi kayak ada ripple effect gitu di bagian backrestnya, terasa sangat mewah. Walaupun memang kontrol jok baris kedua dia masih manual, jadi ada sliding seperti ini gitu ya. Ini pun kalau gue sliding maju sampai ke depan, kaki gue tuh nggak mentok ya, jadi masih ada 1 jarian di sini, jadi masih oke banget ruangannya. Dan tentunya bisa di recline, dan recline-nya pun bisa seperti ini maksimalnya. Ini oke sih, bisa nyantai banget di sini gitu kan, karena kalian tentunya dapat adjustable headrest juga, bisa dinaikin, dan kalian pun dapat adjustable armrest di sini, jadi bisa dinaikin sesuai dengan tinggi tangan kalian. Wih,
disupirin pakai ini sih berasa VIP banget gitu ya. Enak banget joknya. Apalagi kan bantingan mobil ini terkenal empuk, dewasa, dan terasa sangat nyaman. Lagi-lagi karena monocoque chassis. Kemudian secara fitur, lampu tengah pun tentu sudah LED juga, dan di bagian atas ada individual air blower karena memang di sini pun AC-nya sudah tentunya double blower dan dia modelnya individual sampai ke belakang, dan AC-nya pun di sini bisa diputar 360 derajat dan ada mode udara yang fokus ataupun yang terbias. Jadi cukup unik, AC-nya bisa nyorot dan bisa juga disperse gitu ya. Nah, kontrol AC-nya itu ada di bagian tengah sebelah sini. Di sini ada fan speed, ada untuk temperature karena memang dia sudah triple zone, jadi di depan dual zone, di belakang satu zone sendiri. Ada automatic climate control, dan bahkan di belakang kalian tetap bisa ngatur arah semburnya, mau ke kepala ataupun kepala kaki aja, dan balik ke kepala lagi. Termasuk di belakang sini kalian juga tetap ke bagian heated dan ventilated seats. Iya, lagi-lagi sama kayak di depan, 3 level. 3 level untuk ventilated dan 3 level untuk heated. Really nice. Nah, ke bawah ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai untuk nge-charge gadget kalian. Tapi kalau kalian misalnya nggak bawa adaptor, jangan khawatir karena di pundak jok depan langsung ada tempat untuk nge-charge gadget kalian. Tinggal bawa kabel aja, Type-C, colok ke sini, beres. Dan ini pun ada di kanan dan di kiri juga. Kemudian bagian penyimpanan, di seat back pocket di sini ada modelnya kerut-kerut seperti ini, terasa sangat mewah, dan ada net juga di bagian bawahnya buat kalian nyimpen handphone atau gadget. Begitupun di bagian sela-sela captain seatnya ini juga ada net buat kalian nyimpen gadget kalian. Jadi kalau misalkan lagi males gini ya, lagi potato couching di bagian belakang sini, handphone kalian kan kalau di depan tuh kayak jauh gitu kan. Jadi handphone bisa ditaruh di sini. Jadi kayak gitu, kayak gun holster. Rasanya tuh enak banget. Nah, door trim sama kayak depan, dia full black dari atas sampai bawah, tetap empuk-empuk juga tentunya. Di bagian armrest, di bagian atas ada aksen kayu juga. Dan di bagian armrestnya, selain dia sudah all auto power window, dia pun juga ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai di bagian depannya, yang easy to reach dan enak banget buat taruh minuman. Di bawah tetap ada bottle holder lagi. Dan kalau kalian pengen menambah privasi kalian duduk di baris kedua si Palisade ini, kalian bisa naikin kray belakang alias passenger blocker di sini. Nah, kalau udah kayak gini, misal ada orang ngintip gitu ya, tinggal kalian set, udah deh, nggak kelihatan. Menambah kesan VIP dan SUV mafia dari mobil yang satu ini. Tapi selega apa baris ketiganya? Yuk kita cek baris ketiganya. Oke, lanjut bahas baris ketiganya. Akses menuju ke belakang pun dipermudah sama seperti Palisade facelift karena dia udah ada one touch electric button untuk fungsi tilt and slide jok baris keduanya. Jadi kalau kalian gak mau masuk lewat gorong-gorong tengah, karena kan ini captain seat jadi tetap bisa masuk lewat tengah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau nggak mau, kalian tinggal pencet tombol yang ada di bagian bawah sini nih. Nah, di situ, dan otomatis jok captain seat di atas ini akan langsung, dia akan langsung tilt dan langsung slide ke bagian depan sampai mentok. Jadi akses ke belakang lebih mudah. Termasuk di bagian samping sini ada kayak injekan gitu ya, yang bergerigi, jadi kalian naiknya pun jadi nggak kepleset. Jadi oke. Nah, begini aja rasa duduk di baris ketiga dari si Hyundai Palisade facelift tahun 2022. Di belakang sini memang tidak ada perbedaan dengan varian yang pre-facelift gitu ya, tapi itu bukan hal buruk. Kenapa? Karena kelegaan kabin dari si Palisade memang sudah terbukti semenjak awal masuk ke Indonesia. Yang gua bilang tingginya 170 cm, duduk di sini, disuruh jalan jauh, gua don't mind sama sekali karena lihat aja, ini jok udah gua mentokin abis ke bagian belakang dan kaki gua itu masih ada 2 jari. Jadi kalau orang depan baik hati sedikit, jok ini masih bisa dimajuin untuk memberikan ruang yang sangat lega di baris ketiganya. Ketimbang SUV-SUV lain yang 3 baris, sebut saja Fortuner, Pajero yang ladder frame gitu ya. Ini jok jauh lebih lega, walaupun memang dia duduknya tuh mirip-mirip aja seperti baris ketiga kebanyakan mobil. Jadi joknya agak pendek dan duduknya agak dingklik, tapi at least dia lega. Joknya pun sama kayak yang depan, aksennya marun dan dia ada 3 buah headrest yang bisa kalian naikin. Jadi kalian bisa duduk bertiga di bagian belakang sini. Termasuk ada aksen garis-garis juga yang sama premiumnya seperti di jok-jok depannya, karena ini pun juga Nappa leather. Jadi udah oke. Joknya pun masih bisa di recline ya. Jadi ada strap di bagian sini, samping-sampingnya. Tinggal kalian tarik aja kalau kalian pengen recline. Seperti ini. Tuh. Kalau di recline tuh posisi tuh lumayan jauh ya. Nih gue recline juga nih bagian sini nih. Wih.
Enak loh ini, bener-bener road trip pakai ini, duduk di baris ketiga, I don't mind at all. Karena pertama-tama ya legroom cukup, headroom juga masih decent, masih ada sekitar 3 jarian. Jadi rata-rata orang Indonesia muat di baris ketiga sini tanpa masalah sama sekali. Walaupun memang idealnya ya hanya duduk berdua aja deh. Kalau bertiga mungkin anak kecil di tengah itu agak sempit. Jadi 2 aja tuh lebih enak. Kalian pun dapat premium soundnya, 12 speaker gitu ya. Dan di belakang sini tetap ada beberapa amenities. Contohnya di bagian kanan kirinya ada armrest yang memang plastik sih, tapi dia ada 2 buah cup holder di bagian sini yang bisa kalian pakai, dan ada USB charging port buat kalian ngecharge gadget di bagian belakang sininya. Sisanya tetap ke bagian lubang udara karena kan AC all the way individual sampai ke baris ketiga, dan efek dari panoramic roof pun masih terasa sampai belakang sini karena panoramiknya cukup besar gitu ya. Ya. Dan untuk keluarnya pun sama mudahnya dengan kalian masuk, karena tombol untuk yang one touch tilt and slide itu nggak hanya di bagian bawah, tapi ada juga di bagian pundak jok depan sebelah sini. Tinggal kalian one touch aja. Ya, praktis banget keluar. Alright, lanjut untuk bahas bagasi dari si The New Palisade facelift. Nah, untuk aksesnya itu ada beberapa cara sebenarnya. Pertama-tama yang paling simple, kalian bisa tap electric button di bagian belakang sini. Ada juga electric button di bagian driver, atau pakai kunci juga karena ini kan sudah power tailgate. Tapi yang paling pintar, ada juga teknologi yang mereka sebut smart power tailgate. Jadi kalau bisa kalian kunci lagi di kantong, terus kalian bawa barang penuh gitu ya, kalian tinggal mepet aja ke bagian belakang sini. Dia akan ngedetek kunci dan otomatis akan ngebip beberapa kali, dan tailgate-nya akan langsung terbuka. Jadi serba praktis banget. Oke, kita buka. Nah, ini jok baris ketiga sedang dalam posisi naik dan paling recline setelah gua dudukin tadi. Dan dalam posisi seperti ini, sebenarnya ruangan belakang ini masih tergolong cukup lega loh. Dia masih ada 2 jengkal lebih dikit, iya. Jadi masih cukup kalau kalian pengen taruh belanjaan, gym bag, golf bag, atau bahkan koper kecil, koper medium, itu masih bisa masuk ke bagian dalam sini. Walaupun untuk koper large, dia belum gitu ya, karena kan bagian atasnya itu agak kehalang jok sebelah sini. Tapi tentunya jok ini bisa direbahkan, tapi sebentar dulu, karena di bagian sini, itu false floor, masih bisa dibuka. Kita buka dulu. Dalamnya, kelihatan kalau ini ada tonneau cover atau partial shelf gitu ya, yang tersimpan rapi di bagian bawah sini. Jadi kalau kalian misalnya lagi melipat jok baris ketiganya dan jadi 5-seater atau at least 4-seater, karena kan bagian tengah itu captain seat, ini bisa dipakai untuk menutup bagian bagasinya sehingga barang-barang jadi tidak terlihat. Dan penyimpanannya pun rapi semuanya, khas dengan mobil premium flagship gitu ya. Toolkit rapi di sini, dongkrak rapi di sini, dan kalau ini misalnya partial shelf kalian tinggal di rumah, di bawah sini jadi ada tempat penyimpanan yang cukup dalam buat kalian taruh beberapa hal seperti sepatu dan lain pun masih masuk. Ban serep dia diletakkan di kolong, jadi nggak ngeganggu ruang bagasi di bagian sininya. Nah, amenities di sini pun ada beberapa, ada tethering points di bagian bawah sini, kemudian ada 12 volt socket juga di bagian kiri sini, ada hook di kanan kirinya, serta ada 2 tombol untuk nurunin jok baris keduanya. Tapi sekarang kita coba turunin dulu baris ketiganya ya. Pakai strap, tinggal kalian tarik aja, terus kalian dorong. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah terlipat tentunya langsung jadi rata lantai sampai ke baris kedua. Jadi kalau kalian pengen bawa barang-barang lebih besar, misalnya koper large 3, 4 gitu, udah masuk di bagian belakang sini. Karena sekarang dia udah jadi jauh lebih lega. Termasuk kalian pun ada akses ke fitur-fitur yang ada di baris kedua seperti charging port. Misalnya di belakang sini pengen colok vacuum cleaner, itu pun jadi bisa. Dan kalau kalian pengen bawa barang yang panjang lebih besar lagi, kalian bisa turunin jok baris keduanya. Tapi kalian nggak perlu ke depan. Iya, karena di bagian belakang sini tetap ada 2 buah tombol untuk menurunkan kedua jok baris keduanya. Ada left and right, tinggal kalian pencet aja di sini. Nah, maka jok baris keduanya akan langsung turun secara elektrik. Iya, jadi keren ya. Ini langsung jadi flat loading bay all the way sampai ke baris keduanya. Kalian pengen bawa power wheels gitu ya, atau kayak small ATV aja masuk tuh sini, karena emang gede banget langsung all the way sampai ke baris kedua. Openingnya pun cukup besar dan dia tidak ada load lip sama sekali di bagian sininya. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, tinggal langsung tarik keluar aja tanpa harus diangkat, sehingga memudahkan dan praktikalitasnya jadi makin oke. Dan lucunya, ini kan di jok baris ketiga, itu kan ada tethering untuk child seat di bagian sebelah kiri gitu ya. Di sebelah kanan yang nggak ada, dia tetap dikasih hook. Jadi kalian bisa gantungin belanjaan atau sejenisnya juga. Praktikalitasnya untuk sebuah SUV premium memang terbukti luar biasa. Dan lampu LED-nya juga ada sampai ke baris belakang sebelah sini. Jadi kalau kalian malam lagi pengen ngobak-ngobak bagasi, itu tetap terang dan tetap estetik.
Walaupun yang semakin gagah, mewah, dan canggih, namun karena yang masuk sini nggak full spec pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hyundai Palisade facelift. Walaupun di varian facelift ini tetap punya Android Auto dan Apple CarPlay, kalau yang di pre-facelift dia bisa wireless Apple CarPlay. Sedangkan di varian facelift ini yang membesar dan justru fiturnya lebih banyak, dia Apple CarPlay-nya hanya wired aja, jadi masih harus colok-colok kabel. Nah ini lampu yang di bagian plat nomor itu masih kuning halogen biasa kayak gini aja. Dan untuk standar mobil di 2022 ini harusnya sudah putih gitu. Di facelift ini harusnya udah ganti putih. Di varian facelift ini kan ada celah nih di bagian sini gitu ya. Dan di press foto luar pun ini ada ambient light di sini. Jadi gua ekspektasinya tinggi. Tapi spek yang masuk Indonesia tidak dapat ambient light untuk interiornya. Ini gua agak kayak shock gitu ya. Jadi kayak tetap gak ada ambient lightnya untuk yang varian facelift ini. Jadi bisa dibilang interior Palisade facelift kalah dengan Stargazer dan Creta. Namun tenang, karena sebagai SUV Korea paling hype sepanjang sejarah di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Hyundai Palisade facelift. Untuk di varian facelift ini, si Hyundai New Palisade memiliki sistem yang disebut Active Noise Cancellation atau ANC. Yang dimana berdasarkan sistem premium sound 12 speakernya, dia tuh bisa mengeluarkan gelombang yang mengcounter suara-suara lain kebisingan dari luar. Mulai dari suara orang, suara jalan, suara angin, hingga suara mesin, itu bisa di cancel out. Jadi mereka mengeluarkan kayak gelombang gitu yang frekuensi itu terbalik dari suara-suara bising gitu ya. Jadi kalau ditabrakin kan jadi netral. Sejujurnya kami sangat suka dengan pilihan warna interior dari si Hyundai Palisade facelift ini. Terutama dengan warna merah marun seperti ini gitu ya. Karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Tapi kalau kalian gak suka warna merah marun seperti ini, Hyundai Indonesia juga menyediakan kombinasi warna interior lain. Yaitu warna kayak biru dongker yang dikombinasikan dengan warna putih gading. Jadi joknya tuh kayak off-white gitu dengan aksen-aksen biru di bagian dashboard dan door trim. Itu keren banget gitu ya. Kayak warna-warna yang ada di premium selection mobil-mobil mewah Jerman dan Amerika. Palisade facelift ini selain lampu mundurnya sekarang udah jadi LED, kalau yang pre-facelift kan masih bohlam, dia juga punya teknologi yang diturunkan langsung dari lineup mewahnya Hyundai, yaitu Genesis. Iya, waktu itu Genesis pernah ngedebut teknologi reverse guidance light di G80 dan G90-nya. Itu pun dibawa ke sini. Jadi kalau mundur Jess, ini lampunya tuh nyorot ke lantai dan jadi guidance light. Iya. Selain ini memberikan efek yang lebih aware ke orang sekitarnya bahwa ada mobil lagi mundur, dari dalam pun pas kalian lihat reverse kameranya kalau lagi gelap total, ini bisa menjadi guidance light yang membantu kalian untuk melihat ke belakang. Ini teknologi lucu banget gitu ya, kayak proyeksi lampu mundur. Dan ini pertama di Indonesia mungkin di Palisade ini, karena di Genesis kan belum masuk ke Indonesia. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si The New Hyundai Palisade facelift tahun 2022. Ada yang Prime, ada yang Signature 2-wheel drive, dan yang Signature all-wheel drive. Harganya, untuk yang Prime ada di 840 jutaan, untuk yang Signature 2-wheel drive ada di 990 jutaan, dan untuk yang Signature all-wheel drive itu ada di 1.100.000.000 rupiah gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Ray Setiawan dari Hyundai Andalan yang udah ngizin kita untuk melasi The New Palisade facelift ini di Laknat Soto Jangki sebelum mobilnya meluncing hari ini gitu ya. Kalau kalian tertarik, pengen tanya-tanya mengenai Hyundai, pengen SPK, pengen test drive, atau pengen yang lain-lainnya, pengen servis, silahkan langsung aja check out Instagramnya Hyundai Andalan di bagian sebelah sini. Dan tentunya seperti yang gue bilang dari awal juga, secanggih-canggihnya mobil itu pastinya nggak selalu reassuring untuk kalian pakai di jalanan Indonesia yang terasa memang sangat Bronx tanpa adanya proteksi lebih gitu kan. Ini udah keren dan udah sangat premium, sayang pastinya kalau kenapa-napa. Makanya kita selalu menyarankan untuk selalu memproteksi kendaraan kalian dengan lebih dengan menggunakan asuransi. Dan asuransi kita percaya pastinya adalah asuransi dari Raksa. Kalau kalian tertarik, silahkan check out websitenya di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Langsung aja pakai kode promo kita yang di bawah sini, Roll Nuts alias Raksa Online Love Nuts, supaya kalian dapat benefit yang pasti kalian gak mau ketinggalan. So,
Thank you Bro Ray, thank you Hyundai Andalan, dan thank you juga Asuransi Raksa, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami @laknas_aja sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review dan pastinya informasi menarik mengenai seputar otomotif Indonesia. Oke, sekian aja untuk si The New Hyundai Palisade Facelift tahun 2022 yang sangat gagah dan sangat flagship ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.